Bunda pejuang garis 2 yang diridhoi surga, apa tanda-tanda adanya gangguan jin di dalam tubuh kita? Ada lebih dari 50 ciri-ciri gangguan atau keberadaan musuh Allah dan sihir pada diri kita. Jika ada 10% saja, ya, jika ada 10% saja pada diri Anda, maka Anda sudah layak untuk diterapi dengan metode ruqyah syar'iyyah. Apa saja ciri-ciri tersebut? Mari kita lihat. Pertama, gangguan pada emosi, mudah marah sampai bahkan gila. Ini merupakan tanda-tanda adanya gangguan jin. Terus kemudian yang kedua, ragu-ragu, sering bingung, cemas, penakut, minder, kemudian sulit untuk fokus, pelupa kronis, tertekan, stres, mudah sedih yang luar biasa, mudah ingat masa lalu, kepergian seseorang, tentang kepergian seseorang, atau tentang dikecewakan oleh seseorang. Kemudian gangguan pada ibadah, tidak khusyuk saat sholat. Ini hampir semua di antara kita mengalami. Kemudian lupa rakaat sholat, malas ibadah dan semangat berbuat maksiat. Kemudian sesak nafas saat membaca Al-Quran. Kemudian ciri-ciri yang lain berkaitan dengan gangguan jiwa, melihat penampakan makhluk halus, kemudian mendengar bisikan jahat, mengajak bunuh diri, mengajak loncat, membunuh, memperkosa, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan membaca pikiran dan masa depan, atau yang kita kenal dengan indigo. Termasuk jomblo menahun, sudah bertahun-tahun lamanya mencari jodoh, tidak kunjung ketemu. Ketika sudah ketemu, sudah hampir ditentukan akadnya, ternyata batal, dan lain sebagainya. Kemudian panas ketika dekat dengan pasangan, benci ketika dekat dengan suami atau dengan istrinya, mudah marah terhadap pasangan, bahkan muncul keinginan untuk bercerai. Ini juga merupakan tanda-tanda gangguan jin. Kemudian ngeyel, membantah perintah suami atau orang tua. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah gangguan fisik. Gangguan fisik sering mengalami jantung berdetak kencang tanpa penyebab. Kemudian kanker, ini juga bisa menjadi pertanda adanya gangguan jin. Dari mulai kanker darah, kanker payudara, kanker tulang, bahkan hingga kanker serviks. Kemudian sakit menahun tapi tidak terdeteksi oleh medis. Kemudian rasa kedutan, ya, seringkali kita merasakan di bagian-bagian tertentu ada yang terasa kedutan atau kesemutan tanpa penyebab yang jelas. Kemudian mencium bau busuk atau wangi tanpa wujud. Kemudian melakukan tindakan di luar kendali. Berikutnya, keguguran. Nah, bagi bunda ini yang sering mengalami keguguran, sudah beberapa kali hamil, kemudian ternyata gugur kandungannya, bisa jadi ini adalah disebabkan oleh gangguan jin. Termasuk masalah rahim, masalah sesar, ya. Jadi masalah sesar ini sebetulnya hal yang bisa untuk dihindari. Bisa semua ibu ini lahir secara normal. Nanti kita akan share caranya. Bagaimana ketika dokter kemudian sudah memutuskan ini harus lahir secara sesar. Bisa kemudian atas izin Allah, ya, ini lahir secara normal. Ada tekniknya, ada caranya. Terus kemudian impotensi, sulit merasakan kepuasan. Ini khusus bagi pasangan suami istri atau bahkan sampai mandul. Kemudian yang berikutnya, pendarahan akut. Sering terjadi pendarahan. Ini merupakan salah satu gejala gangguan jin. Kemudian adanya penyakit ginjal, usus buntu, wasir, kemudian tidak bisa melakukan gerakan sholat. Kemudian stroke, terkena asam lambung, dan puncaknya dikhawatirkan adalah sulit sakaratul maut apabila gangguan jin ini tidak kita singkirkan, tidak kita bersihkan. Kemudian gangguan saat tidur ini bisa menjadi sebuah pertanda bahwa kita mengalami gangguan jin. Yang pertama adalah insomnia, sulit tidur. Kemudian susah bangun subuh. Yang berikutnya adalah tindihan. Ya, kita tahu ya istilah tindihan, serasa terhimpit sesuatu ketika tidur antara sadar atau tidak sadar. Ingin teriak nggak bisa, ingin bergerak sulit luar biasa. Kemudian mimpi buruk, mimpi ketemu ular, harimau, serigala, bahkan ketemu mantan. Ini juga merupakan
pertanda gangguan jin. Kemudian mimpi loncat dari ketinggian, ya. Terus gigi bergemeretak saat tidur. Kemudian mimpi kuburan dan ahli kubur atau menjadi orang yang dikubur. Kemudian mimpi yang menjadi kenyataan. Nah, ini semua adalah ciri-ciri adanya gangguan jin di dalam tubuh kita. Termasuk mimpi diperkosa oleh jin. Kemudian ini bagi Buddha yang sudah memiliki anak, gangguan lain, ya. Ini gangguan jin pada anak. Yang pertama adalah hiperaktif. Anak kita hiperaktif. Gerakannya luar biasa, kesana kemari tanpa rasa ada capek. Bukan tindakan yang wajar, ya. Ini lebih dari sekedar wajar. Lebih aktif luar biasa. Terus kemudian autis, cacat mental atau jasad. Kemudian indigo, suka membantah, tidak mau sholat dan belajar Al-Quran. Kemudian pemarah dan menangis pada waktu tertentu, biasanya waktu maghrib, karena waktu maghrib ini adalah waktu keluarnya setan. Kemudian gangguan lain sekarang sudah dikenal kristenisasi ghaib, ya. Terus kemudian pemurtadan ghaib. Ada salah satu pasien saya yang mengalami, bahkan ketika saya ruqyah, ternyata dia melihat salib yang cukup besar ukurannya. Terus kemudian sihir pelet, sihir perceraian, ini juga bisa dikirim oleh seseorang yang membenci kita. Terus kemudian sihir pengelarisan, ini juga ada. Termasuk sihir penutup pintu rizki. Baik Bunda sekalian, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ain. Apa itu ain? Ain adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata seseorang dikarenakan dua hal. Mereka kagum terhadap kita atau mereka benci terhadap kita. Bukan hanya menimpa kita saja, tapi bisa menimpa rumah, bisa menimpa kendaraan, atau bisa menimpa apapun, ya. Ain ini kenapa bisa kemudian menjadi sebuah penyakit? Ya, ketika Bunda merasakan sakit, bisa jadi itu disebabkan karena ain, pandangan mata orang lain. Karena kagum bisa juga. Oleh karena itu, hati-hati bagi Bunda yang suka memajang foto, suka eksis di sosial media. Ya, ketika ada orang komentar, "Ih, cantik banget," misalkan, ya. "Ih, kok manis, luar biasa anggun, ya." Nah, inilah komentar-komentar yang dia berawal dari sebuah pandangan karena kagum, tetapi tidak mengucapkan kalimat zikrullah, tidak mengucapkan kalimat thayyibah, tidak didahului dengan asma Allah. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik, Masya Allah, cantik luar biasa. Nah, kasus yang sering kita temui adalah ketika kita berkunjung ke tempat tetangga kita yang baru saja melahirkan, ya, terus kemudian kita puji bayinya. "Ih Bunda, bayinya kok cantik sekali." Biasanya setelah itu malamnya atau mungkin besoknya bayinya akan sakit, panas, kejang dan lain sebagainya. Itulah ain. Ya, maka berhati-hatilah Bunda yang suka memajang foto di sosial media. Mulai dari sekarang, tolong kalau bisa dihapus semua fotonya, karena itu akan bisa mengakibatkan penyakit ain yang berasal dari pandangan mata. Dikarenakan kagum saja bisa kemudian berujung berakibat kepada penyakit ain. Apalagi pandangan mata yang karena iri, dengki, benci, dan seterusnya. Nah, pandangan mata inilah dimanfaatkan, ditunggangi oleh setan untuk kemudian berubah menjadi sebuah penyakit. Dan ini bukan hanya menimpa seseorang saja, bisa menimpa kendaraan, akan jadi kecelakaan, bisa menimpa rumah, akan jadi kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, inilah bahayanya, maka berhati-hati ketika kita mengucapkan pujian kepada orang lain. Ya, ini juga harus kita kembalikan kepada diri kita. Ketika kita memuji orang lain, maka kita harus ucapkan dengan kalimat thayyibah terlebih dahulu. Ya, kalimat yang di situ ada asma-asma Allah, Masya Allah, Subhanallah, ya, Alhamdulillah, dan seterusnya.